Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga Anda baik adanya. Dan kita diajak hari ini untuk hati-hati menggunakan apa yang telah diciptakan Tuhan pada kita. Mata kita, tangan kita. Mata kita diajak untuk menggunakan melihat yang indah, untuk melihat yang baik, dan tangan kita diajak untuk menolong, membantu orang lain, mengerjakan tugas-tugas, bukan sebaliknya untuk menjahili atau menjahati teman yang lain. Maka kita hati-hati. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45, khususnya di ayat 42 itu dikatakan, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat." Kita kadangkala melihat yang kecil pada yang lain, padahal ada yang lebih besar balok di mata kita. Kita lebih mudah untuk menghakimi orang lain, menuduh orang lain, menjelekkan orang lain, padahal kita lebih jelek, lebih tidak baik, dan sebagainya. Maka kita diajak untuk evaluasi. Kita kadangkala mudah untuk melihat yang buruk pada yang lain, padahal kita tidak lebih baik. Maka kita diajak untuk mengevaluasi diri kita. Yuk kita perbaiki diri kita. Nah, apa yang perlu diperbaiki? Apakah masih cengeng? Apakah masih rewel? Apakah masih manja? Yo, kalau masih, kita perbaiki. Kita ingin menjadi anak yang mandiri, anak yang tidak rewel lagi, belajar mandiri dan tidak sebentar-sebentar ngak-ngik-nguk nangis, tetapi kita mau survive, kita tough dan kita mandiri. Jadi hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Perbaiki yang perlu diperbaiki dan Tuhan memberkati. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Nah, semoga semua hari ini dalam keadaan sehat. Coba supaya lebih semangat, kita tepuk bia. Ya, sudah siap? Are you ready? Tepuk bia. B, I, A. Bia. Yes. Wow, luar biasa semangatnya. Terima kasih banyak. Nah, sebelum kita mengikuti kegiatan Bia di pagi hari ini, mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap berdoa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bunda Maria. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kegiatan Bia online Paroki Bunda Maria.
Ya Bapa, berkati kegiatan kami dari awal hingga akhir, sehingga kami semua dapat mendengarkan sabda-Mu dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari kita satukan doa yang kurang sempurna ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wow, sudah nggak sabar ya kita mau mengikuti cerita-cerita dari Kak Felis hari ini. Oke, mari kita ikuti bersama-sama. Silakan Kak Felis. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Ya, ketemu lagi di Bia Paroki Bunda Maria Cirebon sama Kak Felis di sini. Ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita-cerita dan juga membaca Alkitab. Nah, tadi kan kita sudah berdoa dipandu sama Kakak Loren ya. Sekarang yuk kita duduk, siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama. Udah siap adik-adik semuanya? Oke, sip. Yuk kita tonton bacaan hari ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan pohon yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama melihat video tentang bacaan ini, bacaan Injil yang diambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai 45. Mungkin adik-adik masih bingung, ini bacaan tentang apa sih? Yuk, sekarang dengerin yuk, Kak Felis mau menceritakan sesuatu. Ya, adik-adik di sini pernah dengar nggak? Don't judge a book by its cover. Atau jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, mungkin beberapa dari adik-adik sudah ada yang pernah dengar, tapi ada juga yang belum. Ya, selain itu, kalau adik-adik pernah dengar ini nggak? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dua kalimat tersebut sama bacaan hari ini? Ya, jadi dalam bacaan hari ini itu kita ada dua pesan penting yang mau Tuhan Yesus kasih tahu ke kita semua. Ya, kita tadi di awal mempelajari tentang menghakimi orang.
menghakimi orang. Bahasanya berat banget ya. Jadi sebenarnya menghakimi orang itu maksudnya menilai orang tanpa kita tahu apa yang terjadi di baliknya. Gitu ya. Seperti tadi, don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Ya, kita juga tidak boleh melihat penampilan orang dari penampilannya aja. Belum tentu penampilannya mengerikan, serem, tinggi, besar. Terus kita sudah berasumsi, oh ini orangnya pasti kasar, serem. Belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang berpenampilannya tuh terlihatnya menyeramkan, tapi sebenarnya hatinya baik, lembut, gitu ya adik-adik. Jadi kita tidak boleh menilai orang dari penampilan luarnya saja. Ya, selain itu yang kedua, ya, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Nah, tadi di bagian yang kedua, bacaan Injil hari ini menceritakan bagaimana pohon yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Ya enggak? Ayo, siapa yang tadi merhatiin? Dengerin yang bener gak nih? Ya, buah yang baik tidak akan menghasilkan, pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang jelek, tapi akan menghasilkan buah yang baik. Maksudnya gimana ya? Jadi kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Betul nggak? Ya, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, meneladani Yesus, mengikuti Yesus, dan mendengarkan sabda Yesus. Ya, kira-kira menurut kalian Yesus itu baik atau jahat? Tuhan Yesus tuh maha baik. Ya, dia mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Dia juga mau memaafkan dan mau berbuat baik kepada orang siapapun itu. Ingat, Tuhan Yesus tidak pilih-pilih muridnya harus ini, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Ya, semua orang itu bisa jadi murid Yesus. Semua orang itu anak-anak Yesus. Ya, karena kita adalah anak-anak Yesus dan Tuhan Yesus itu adalah orang yang baik, maka kita juga harus jadi orang yang baik, ya. Mengikuti teladan Yesus berarti berbuat baik. Ya, karena Tuhan Yesus adalah Bapak kita, ayah kita, teman kita, saudara kita, kita sebagai anak-anaknya juga harus menjadi orang yang baik. Nah, salah satu cara menjadi orang yang baik atau jadi anak yang baik itu seperti apa? Nah, balik lagi nih ke poin yang pertama, ya. Tidak menghakimi orang, tidak menilai orang lain dari penampilannya saja. Kadang-kadang orang terlihat, oh baik ya, senyum. Tapi kadang-kadang belum tentu dia juga orang baik. Kadang malah orang baik kelihatannya serem, berkumis besar, takut. Padahal sebenarnya hatinya itu lembut, baik, dan mau membantu, gitu ya. Oke. Nah, untuk dari Kak Felis, sekian nih ceritanya hari ini ya. Kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Sekarang sebelum mengakhiri kegiatan Bina Iman pada hari ini, yuk kita sama-sama siapkan diri, siapkan hati, kita mau berdoa sama-sama. Ya, kita akan berdoa bersama Kak Loren lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nah, seru sekali bukan tadi ceritanya dari Kak Felis? Wah, luar biasa. Dan tentunya untuk minggu-minggu berikutnya kami juga akan menghadirkan lebih banyak lagi cerita-cerita yang semakin seru. Jadi selalu ikuti ya via online Paroki Bunda Maria. Nah, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan tutup kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Silakan yang di rumah boleh mengambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk kegiatan hari ini. Kami boleh mengikuti kegiatan via online Paroki Bunda Maria. Kami bersyukur kami mendapatkan semua hal dari sabdamu dan juga dari cerita-cerita yang disampaikan hari ini. Semoga semuanya bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami akan
mengikuti kembali, melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan yang lain. Biarlah Engkau pula yang selalu menyertai kami, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita satukan doa ini dengan doa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai ketemu di Via Online Paroki Bunda Maria minggu depan. Dadah.